Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tips bagaimana caranya membuat kamar mandi murah tapi rasa hotel mewah. Syarat kamar mandi keren adalah berjendela besar. Kenapa? Karena sinar matahari dan sirkulasi udara sangat penting bagi kesehatan ruangan kamar mandi. Kamar mandi itu kamar kecil, tapi bukan yang nggak penting. Yang kedua adalah buat kesehatan jiwa. Seperti yang saya sudah bahas dalam video sebelumnya, sinar matahari itu terbukti melalui banyak penelitian itu membawa rasa bahagia, mengurangi stres dan mengobati depresi, serta menambah semangat hidup. Nah, syarat keduanya adalah kamar mandi itu tertata rapi sesuai lalu lintas kehidupan sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau misalnya kita masuk kamar mandi, maka pastikan bahwa yang pertama kali kita jumpai adalah peralatan kamar mandi yang paling sering kita gunakan. Yaitu apa? Yaitu wastafel. Wastafel itu kita gunakan paling sering. Kalau kita sedang pilek, mungkin kita bisa bolak-balik ke kamar mandi lebih dari 10 kali dalam sehari. Kalau kita tidak sedang pilek, kita cuci muka, sikat gigi, kumur-kumur, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan wastafel. Cuci tangan, kan? Itu lebih dari 5 kali dalam sehari. Kegiatan selanjutnya yang cukup sering adalah ke toilet. Selain urusan pagi-pagi, kadang-kadang sore-sore kita juga perlu ke toilet. Sebelum tidur kita ke toilet. Kebutuhannya kira-kira lebih dari 2 kali, meskipun mungkin tidak sampai 5 kali. Tidak sesering wastafel, tapi lebih sering daripada mandi. Setelah wastafel, baru kita letakkan shower. Shower atau tempat mandi. Jadi, kalau masuk kamar mandi, pertama-tama wastafel, kedua toilet, baru ketiga tempat mandi. Tempat mandi juga cocok diletakkan di paling ujung karena tempat mandi itu kan kadang-kadang muncrat kemana-mana kalau kita tidak menggunakan tirai. Nah, dengan meletakkan dia di ujung kamar mandi, maka yang basah tidak banyak. Dan dalam gambar ini terlihat bahwa ada perbedaan tinggi lantai untuk mandi. Jadi khusus area mandi kelihatan yang paling ujung itu turun 3 cm atau 5 cm tergantung kebutuhan. Saya biasanya minimal menurunkan 3 cm, tapi kalau di lantai 1 bisa sampai 5 cm. Contohnya begini. Pertama, ketemu wastafel dulu, kemudian toilet, baru shower atau tempat wudhu. Nah, syarat berikutnya adalah memiliki wastafel untuk tadi sikat gigi, kumur, cuci muka, meludah, cuci tangan, buang ingus, dan lain-lain. Wastafel tidak perlu besar dan tidak perlu mahal. Wastafel banyak yang murah. Wastafel itu yang mahal cuma bawahnya tuh. Yang mahal adalah keran dan pembuangannya. Pembuangannya kalau mereknya agak bagus itu harganya sekitar 200.000 bisa sampai, ya pokoknya ada yang 200.000. Nggak penting yang mahalnya ada berapa, yang sampai berapa, yang penting yang murahnya ada. Keran itu harganya macam-macam, tapi yang saya paling suka tuh harganya sekitar 80.000. Wastafelnya sendiri kalau sedang promo mungkin harganya sekitar 200.000. Saya pernah coba yang buatan Cina, tapi yang buatan Cina ternyata pemasangannya tidak bisa rapi. Saya tidak tahu kenapa. Tapi setelah itu saya pernah beli 1 kali, setelah itu saya tidak beli lagi. Toilet juga begitu. Saya pernah beli yang merek Cina karena pengen murah, tapi rupanya desain lekukan airnya itu nggak bagus, sehingga lebih sulit untuk dibersihkan. Jadi akhirnya saya beli yang harganya menengah. Tidak terlalu mahal, tapi juga bukan yang paling murah. Kenapa? Karena ternyata lubang itu ada desainnya, ada teknologinya sendiri yang mengatur
bagaimana air keluar, bagaimana air mengambang, dan seterusnya. Nah, syarat kamar mandi keren berikutnya adalah penempatan toiletnya nyaman, tidak langsung di depan pintu. Seperti ini. Jadi, kalau buka kamar mandi, jangan langsung kena toilet. Selain ada hubungannya dengan peraturan kedua tadi, hubungannya juga adalah dengan rasanya tidak enak kalau masuk kamar mandi langsung ketemu toilet. Nah, syarat kamar mandi keren berikutnya adalah tidak memiliki bak mandi. Mau harga bak mandinya 1 juta seperti yang foto paling kiri, atau yang harganya 200.000 seperti foto paling kanan, jangan pakai bak mandi. Kenapa? Karena bak mandi sulit dibersihkan. Kalaupun misalnya bak mandinya mahal seperti yang paling kiri itu, coba, ini kan berat sekali. Ada tatakannya segala. Itu di bawah tatakannya, itu kan tempat lumut, tempat cacing, tempat kotoran, tempat debu. Terus baknya berat pula. Terus dinding sebelah sana juga kan tertutup oleh bak. Kalau misalnya mau dibersihkan, baknya berapa sering dibersihkan? Seminggu sekali? Belum tentu. Sebulan sekali? Sebelum baknya dibersihkan, itu dinding sebelah ujung sana itu kan berlumut dan kotor. Apalagi foto kedua, ada pembatas-pembatas segala, tiang-tiang kecil segala macam yang ditaruh antara toilet dengan bak mandi, itu harus dibongkar. Kenapa? Karena bikin bak mandi sulit dibersihkan dan menghalangi proses pembersihan toilet juga. Kan toilet harus dibersihkan seluruhnya, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kalau untuk meletakkan sabun, taruh rak sabun. Jangan taruh tiang. Kalaupun baknya murah, itu seperti yang gambar paling bawah, itu jangan. Mau baknya bikin sendiri juga jangan. Kalau masalahnya adalah mengenai konsistensi air. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman sekalian takut kalau pakai shower nggak punya penampungan air, solusinya adalah menggunakan ember. Setiap mencuci, itu atas, bawah, depan, belakangnya gampang dibersihkan. Embernya bisa dibalik, ditunggingin, dan embernya juga mulai dipindah-pindahkan. Ukurannya 70 liter, bisa ditutup pula. Kalau tidak mau punya shower, ini solusi terbaik, punya ember. Kalau sekarang di rumah ada bak mandi, bongkar saja bak mandinya. Lebih lapang kamar mandinya, bak mandinya ganti dengan ember. Nah, syarat kamar mandi keren berikutnya adalah memiliki rak untuk sabun, odol, sikat gigi, dan lain-lain yang cukup, sehingga tidak ada yang berantakan. Lebih baik punya rak lebih. Ini kan di gambar ini seolah-olah punya rak lebih dari cukup. Lebih baik punya rak lebih seperti ini daripada punya rak kurang. Karena saya pernah pinjam kamar mandi orang ke tempat teman, pinjam kamar mandinya, masa botol sabun ditaruh di lantai? Rak sabun itu murah, ada yang harganya cuma, saya nggak tahu, mungkin 50.000 seperti yang di kanan, ada juga yang harganya ratusan ribu seperti yang di kiri. Pengalaman saya, yang terbaik adalah yang stainless steel kualitas terbaik. Harganya memang agak mahal, tapi kalau murah pun tidak apa, yang penting ada. Tapi kalau murah seperti yang di kanan, ini kadang-kadang dia kalau kena sabun, apalagi sabun perempuan, itu plastiknya rusak terus jadi karatan. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak ada. Harus ada rak. Oke? Nah, syarat berikutnya adalah memiliki gantungan pakaian yang cukup. Gantungan pakaian itu minimal 5 gantungan. Pertama untuk handuk, 1 untuk handuk, dan 2 gantungan untuk pakaian bersih yang mau dipakai, dan 2 lagi untuk pakaian kotor. Lebih banyak, lebih bagus. Kalau mau ada 6, alhamdulillah. Kalau mau ada rak di atasnya, juga alhamdulillah. Tapi minimal harus ada 5 gantungan. Oke? Nah, syarat kamar mandi berikutnya adalah, sudah ketahuan ini, toilet jangan yang warnanya aneh-aneh. Jangan biru tuh seperti gambar di kanan. Aduh, suram sekali.
Jangan pink, mana pinknya jelek pula. Jangan hitam, meskipun mewah. Lihat ya, yang hitam ini mewah. Ini toilet warna hitam ini adalah toilet untuk orang yang sanggup membersihkan toiletnya setiap selesai pakai. Selesai pakai, langsung bersihkan. Itu yang hitam tuh buat yang itu. Nah, kalau yang warna-warni nggak jelas seperti yang di kiri, ini buat orang yang iseng. Buat orang yang cari susah, nah toilet yang paling kiri itulah boleh dipakai. Jadi jangan pakai yang krem, biru, hijau, pink, abu, apalagi yang warna-warna aneh. Syarat kamar mandi keren berikutnya adalah berdinding keramik polos. Besar-besar keramiknya plus sedikit aksen. Keramik polosnya warna terang dan ukuran keramiknya besar agar natnya sedikit. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang pilih nat salah, akhirnya beli nat bukan buat nat kamar mandi. Kenapa? Karena nat buat kamar mandi memang agak mahal harganya, karena dia anti air dan anti jamur. Kalau beli nat lantai biasa, itu dinding jamuran. Nah, kan kadang-kadang orang nggak tahu. Jadi untuk menghindari masalah itu, maka gunakanlah yang ukuran keramiknya besar. Aksennya boleh ada, tapi sedikit saja. Jangan semuanya. Nah, ini pengalaman penting saya. Ini bukan iklan sponsor ya. Kalau untuk kamar atau untuk yang mana juga terserah mau pakai keramik apapun, terserah. Tapi untuk kamar mandi, gunakan yang merek Roman titik. Kenapa? Karena kamar mandi itu sering disikat. Kalau beli yang murah, itu mungkin pada saat pemasangan harganya murah. Tapi setelah disikat, setahun, 2 tahun, warnanya hilang, terus dindingnya ada garis-garis. Buat memperbaikinya aja ongkosnya kan jadi lebih mahal daripada kalau nabung sebentar, 1 bulan, setelah itu sanggup beli Roman. Kalau kamar mandi udah Roman titik. Oke, syarat berikutnya memiliki luas yang cukup. Luas minimal 2 kali 1,2 meter persegi. Saya udah pernah bikin kamar mandi, ukurannya 2 kali 1,1, masih bisa dipakai, tapi sebaiknya 1,2. 1,2. Kenapa? Karena kadang-kadang ada tamu agak gendut. Kasihan kalau tamu gendut, dia bisa pakai kamar mandi tapi dia menderita, kasihan kan? Nah, kalau panjangnya kurang dari 2 meter, berarti lebarnya harus ditambah lebih dari 1,2 meter. Oke? Makin besar ukuran kamar mandi, maka akan makin lama proses pembersihannya dan makin mahal biaya perawatannya. Kalau nggak sanggup nyikat kamar mandi, sering-sering, kamar mandi harus disikat paling sedikit seminggu sekali. Paling sedikit seminggu sekali. Tapi kalau menyikat satu minggu sekali aja udah kesulitan, jangan bikin kamar mandi besar-besar, secukupnya saja, nggak penting besar. Yang bikin keren kamar mandi bukan ukurannya, tapi apakah mengikuti syarat-syarat yang disebutkan dalam video ini dan kinclong. Kamar mandi harus kinclong. Nah, tambahan agar makin keren, itu sebaiknya ada semprotan untuk cebok. Itu semprotan murah kok. 180.000. Tapi cebok jadi nyaman. Dan tempat tisu. Tempat tisu ada yang plastik, harganya mungkin 55.000. Memang jadi biaya terus kalau ada tisu, tapi ini berguna untuk menambah kenyamanan. Karena setelah cebok kan kita pingin bersih dan kering. Nah, tambahan berikutnya adalah wajib ada tempat sampah. Tempat sampah bisa ditaruh di bawah wastafel dekat pintu. Jadi nggak kena air mandi, nggak basah. Ini berguna untuk membuang pembalut bekas. Kan kalau kamar mandinya ada perempuannya, ada pembalut bekas kan. Membuang pembungkus sabun,
pembungkus sikat gigi yang rusak, bungkus odol, pembungkus sikat gigi yang baru, rambut. Kalau yang ada ketemu tertahan di saringan kan harus dibuang, harus ada tempat sampah. Kalau enggak, apa rambut mau ditenteng-tenteng dari kamar mandi turun cari tempat sampah lagi, kan enggak. Atau tisu yang kotor yang harus dibuang. Nah, supaya nggak jorok, dikasih plastik tempat sampahnya. Buangnya plastiknya aja, tempat sampahnya selalu bersih. Nggak kena sampah, nggak kena bekas pembalut, nggak kena bekas rambut. Tinggal dicomot plastiknya, ganti lagi. Plastik itu banyak, kalau belanja ke pasar tradisional dapat plastik banyak banget kan. Bisa jadi buat plastik tempat sampah. Nah, contoh rancangannya seperti ini. Ukurannya 1,2 kali 2,2. Ini gambarnya 2,2, tapi sebetulnya 2 pun cukup. 2 kali 1,2. Pintu dulu. Pintu, wastafel. Arah pintu dengan arah wastafel seperti ini ya. Pintu, wastafel. Terus di lurusan wastafel adalah toilet dan shower kamar mandi. Ini rancangannya, hasilnya seperti ini. Lihat wastafel, toilet, shower. Shower memang juga harus di ujung, karena supaya percik-percikannya tidak keluar ke pintu. Meskipun buat yang muslim ya, wudhu 5 kali sehari kan, tapi kan percikannya nggak mau sampai ke pintu kan, jadi memang letaknya memang harus di ujung. Ini tadi summary-nya. Syarat-syarat kamar mandi keren adalah seperti ini: berjendela besar, tertata rapi sesuai lalu lintas kehidupan sehari-hari, memiliki wastafel untuk sikat gigi dan lain-lain, penempatan toiletnya nyaman, jangan di dekat pintu, tidak memiliki bak mandi, memiliki rak peralatan mandi yang memadai, memiliki tempat gantungan pakaian yang cukup, seluruh peralatan toilet berwarna putih, berkeramik polos terang, plus aksen sedikit, memiliki luas yang cukup, dan memiliki alat cebok dan tempat tisu kalau mampu, dan tempat sampah ada di dalam kamar mandi. Nah, kalau teman-teman ada kebutuhan konsultasi mengenai rancangan rumah, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kami jawab. Please like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.